Halo semuanya, kembali lagi di channel Info Magang. Di antara banyak teori sains yang ada di dunia ini, teori evolusi mungkin merupakan salah satu teori yang sangat kontroversial. Bukan hanya di kalangan orang awam, teori ini juga masih banyak diperdebatkan di kalangan para ilmuwan itu sendiri. Bagi kalangan awam, teori evolusi dianggap sebagai teori yang melanggar atau menyalahi kodrat manusia sebagai manusia seutuhnya. Padahal, mungkin ada kesalahpahaman spesifik yang membuat teori ini tidak dapat diterima dengan baik. Nah, kalau penasaran dengan teori evolusi, sebaiknya kalian simak video ini sampai tuntas. Kita sama-sama belajar tentang teori evolusi. Apakah benar manusia itu memang berasal dari kera? Tapi, sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video informasi lainnya dari channel Info Magang. Oke, terima kasih. Apa sebenarnya teori evolusi itu? Teori evolusi adalah sebuah teori yang digagas oleh Charles Darwin pada tahun 1859 silam melalui bukunya yang fenomenal berjudul On the Origin of Species. Di sini, Darwin menjelaskan bahwa evolusi merupakan perubahan frekuensi alel atau genetik pada sifat-sifat terwariskan yang ada pada suatu generasi ke generasi berikutnya. Semua makhluk hidup pasti memiliki spesies yang berbeda, dan perbedaan spesies tersebut merupakan bukti bahwa teori evolusi memang benar-benar terjadi di alam. Perbedaan spesies dapat terjadi akibat adaptasi ketat, kondisi geografi wilayah, mutasi genetik, dan seleksi alam. Life Science dalam lamanya menjelaskan bahwa perubahan-perubahan ini diakibatkan oleh setidaknya 3 proses kombinasi utama, yakni reproduksi, variasi, dan seleksi alam. Nah, proses perubahan dalam evolusi inilah yang mengakibatkan muncul banyaknya spesies makhluk hidup di dunia ini. Hal ini terjadi akibat spesiasi, lonjakan keragaman spesies. Adaptasi juga merupakan faktor penting dalam evolusi makhluk hidup. Contohnya, adanya perbedaan minor antara orang-orang yang tinggal di pantai dengan orang yang tinggal di pegunungan. Jumlah sel darah merah orang gunung lebih banyak daripada sel darah merah orang pantai. Ini adalah proses adaptasi alami yang terjadi dalam tubuh manusia secara minor. Lantas, apa hubungannya dengan manusia dan kera? Mengapa banyak orang awam yang menghubungkan antara manusia dengan kera? Itu terjadi karena adanya kesalahpahaman yang mungkin sulit untuk dimengerti oleh orang awam tentang teori evolusi yang sesungguhnya. Teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Teori evolusi hanya menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia, berasal dari nenek moyang yang sama. Dalam suatu masa waktu, terjadilah percabangan spesies yang terjadi akibat beberapa faktor di atas. Jumlah ledakan spesies yang terjadi di zaman purba terjadi tidak dalam waktu yang pendek, melainkan terjadi pada rentang waktu ratusan juta tahun. Bayangkan saja, jika ribuan tahun saja sudah bisa didapatkan adanya beberapa perbedaan minor dalam tiap spesies. Ratusan juta tahun tentu akan melahirkan spesies-spesies yang bisa sangat berbeda dengan leluhurnya. Bukti bahwa hewan primata berkerabat dekat dengan manusia yaitu genetiknya. DNA antara manusia dengan hewan primata dapat mencapai kemiripan hingga 97%. Bukan berarti manusia dianggap berasal dari kera. Namun, dengan fakta ini, bisa dilacak bahwa manusia dan hewan primata memiliki nenek moyang yang sama. Hukum pewaris Mendel membuktikan kebenaran teori evolusi. Gregor Johann Mendel adalah seorang ilmuwan sekaligus pastor yang sehari-hari meneliti keragaman spesies tanaman kacang. Pada 1863 silam, Mendel merupakan percobaan dan penelitian terhadap 29.000 kacang polong. Hasil dari penelitian yang ia lakukan membuktikan bahwa ada spesies berbeda yang dapat terjadi pada tanaman akibat alam, pergeseran genetik, dan adaptasi ketat. Kesimpulan ini ia pecah menjadi 2 bagian besar, yakni hukum segresi atau pemisahan dan hukum berpasangan secara bebas. Hukum Mendel secara mendetail justru membuktikan bahwa evolusi adalah tanaman benar-benar terjadi, bahwa Mendel membuktikan spesiasi terjadi dalam rentang waktu yang pendek,
seperti ditulis dalam Nature. Bukan hanya kacang polong, Mendel juga bereksperimen pada lebah madu dan hasilnya juga sama. Spesiasi dapat terjadi akibat adaptasi ketat terhadap lingkungan. Mendel mendapatkan bahwa lebah hibrida campuran sudah berbeda secara genetik, meskipun tampilan mereka terlihat agak mirip. Meskipun pada awalnya, teori Mendel ini ditolak oleh sebagian kalangan di Eropa. Akhirnya, pada 1900-an, terdapat sebuah penelitian dan percobaan ilmiah yang membuktikan kebenaran hukum Mendel dan teori evolusi. Sejak saat itu, teori evolusi dan hukum Mendel dijadikan dasar landasan sains bagi ilmuwan biologi untuk mendapatkan spesiasi di tingkat genetik dan frekuensi alel. So, itulah beberapa penjelasan tentang teori evolusi yang sering diperdebatkan oleh beberapa kalangan. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk percaya atau tidak terhadap teori ini. Bagaimanapun, teori sains hanya alat yang digunakan untuk mengungkap fakta di alam semesta. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa karena masih ada banyak video informasi random lainnya dari channel Info Magang.